Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk jabatan fungsional guru. Sebagai catatan bahwa analisis jabatan ini yang kita analisis adalah jabatannya, bukan orang yang menduduki jabatan tersebut atau pemangku jabatan. Nah, langsung saja kita ke lembar kerja kita. Kali ini kita coba menyusun Anjab dan ABK untuk guru kelas sekolah dasar. Di nama jabatan kita isi guru kelas sekolah dasar. Kode jabatan dikosongkan saja dulu. Kemudian di unit kerja kita isi unit kerja sekolah yang akan kita analisis. JPT utama kita kosongkan, JPT Madya juga kita kosongkan, JPT Pratama kita kosongkan. JPT Pratama ini maksudnya pejabat eselon 2, misalnya seperti kepala dinas. Administrator ini pejabat eselon 3 seperti kepala bidang. Kemudian pengawas ini pejabat eselon 4, misalnya kepala seksi di dinas. Nah, untuk kepala sekolah kita umpamakan setara dengan jabatan pengawas. Kemudian pelaksana ini untuk jabatan fungsional umum atau biasa dikatakan adalah staf. Di jabatan fungsional kita isi jabatan fungsional guru. Ini misalnya kita isi guru pertama. Kemudian untuk ikhtisar jabatan kita isi uraian tugas guru: mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar, dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah untuk mendukung kelancaran tugas pokok sekolah. Selanjutnya di kualifikasi jabatan, di pendidikan formal kita isi kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang sedang kita analisis. Karena ini kita analisis adalah guru kelas SD, maka pendidikan formal yang sesuai untuk menduduki jabatan tersebut adalah S1 atau D4, pendidikan guru sekolah dasar, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan. Kemudian pendidikan dan pelatihan, kita isi pendidikan dan pelatihan yang kita syaratkan untuk bisa duduk di jabatan fungsional guru pertama. Yang pertama misalkan sudah mengikuti prajabatan, kemudian sudah mengikuti pendidikan profesi guru, dan sudah mengikuti program induksi guru pemula. Untuk pengalaman kerja tidak kita syaratkan. Selanjutnya kita akan menghitung analisis beban kerja untuk guru sesuai dengan format Permenpan RB nomor 1 tahun 2020. Uraian tugas yang pertama kita isi melaksanakan proses pembelajaran, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Hasil kerjanya kita isi laporan penilaian kinerja. Untuk jumlah hasil kita isikan misalnya di SD yang sedang kita analisis ini memiliki jumlah rombel 6, kita isikan 6. Untuk waktu penyelesaian ini kita pedomani saja jumlah jam dalam struktur kurikulum. Untuk guru kelas SD jumlah jam mengajarnya berbeda, ada yang 22 jam, ada yang 24, dan ada yang 28 jam. Nah, kita ambil rata-rata saja 24 jam. Untuk waktu efektif ini kita ambil
jam kerja efektif per minggu 26,30 jam, sehingga kebutuhan pegawai adalah 5,475. Kemudian uraian tugas yang kedua adalah melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Ini misalnya wali kelas, pembimbing ekstrakurikuler, dan sebagainya, sesuai dengan yang telah diatur dalam aturan yang berlaku. Hasil kerja kita isi surat tugas, program dan jadwal kegiatan, dan laporan hasil kegiatan. Jumlah hasilnya, karena rombolnya 6, kita isi juga 6. Kemudian waktu penyelesaian untuk wali kelas misalnya atau pembimbing ekstrakurikuler itu ekuivalen dengan 2 jam per minggu, maka kita isi 2 jam. Untuk waktu efektif juga kita ambil jam efektif per minggu 26,30, sehingga kebutuhan pegawai 0,456 untuk melaksanakan tugas yang kedua. Kemudian selanjutnya uraian tugas guru yang ketiga kita isikan melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Hasil kerja kita isi surat tugas, laporan deskripsi hasil pelatihan, sertifikat. Jumlah hasil juga kita isi sesuai dengan jumlah rombel. Kemudian di waktu penyelesaian kita isi minimal 32 jam. Selanjutnya di waktu efektif ini kita ambil jam kerja efektif per tahun. Kita isi 1250 jam dengan pertimbangan bahwa minimal guru itu melaksanakan pengembangan diri sekali dalam 1 tahun. Sehingga jumlah kebutuhan pegawai 0,154. Nah, cara menghitung kebutuhan pegawai ini yaitu jumlah hasil dikali dengan waktu penyelesaian dalam jam, kemudian dibagi dengan waktu efektif, sehingga jumlahnya 6,09. Artinya bahwa guru kelas yang dibutuhkan di SD Negeri 16 Biren ini sebanyak 6 orang. Nah, selanjutnya hasil kerja. Karena di uraian tugas di atas ada 3 uraian tugas, maka hasil kerjanya juga 3. Untuk uraian tugas yang pertama, hasil kerjanya adalah laporan penilaian kinerja. Kemudian untuk uraian tugas yang kedua, hasil kerjanya adalah surat tugas, program dan jadwal kegiatan, dan laporan hasil kegiatan. Nah, untuk uraian tugas yang ketiga, hasil kerjanya adalah surat tugas, laporan deskripsi hasil pelatihan, dan sertifikat. Kita lanjut ke bahan kerja. Di bahan kerja, kita isi bahan kerja yang diperlukan, baik itu benda, jasa, maupun informasi. Misalnya nih, alat tulis kantor, kemudian komputer atau laptop, kemudian printer, selanjutnya proyektor, ini juga sebagai media pembelajaran. Kemudian untuk perangkat kerja kita isi yang tidak termasuk mesin atau perkakas tangan, misalnya SOP, kemudian peraturan perundang-undangan, silabus dan RPP, buku bacaan misalnya, kemudian lembar kerja, dan selanjutnya silakan ditambahkan. Kemudian tanggung jawab kita isi tuntutan jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan, misalnya menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan. Yang kedua, menggunakan alat tulis kantor dan alat perlengkapan kantor secara efektif dan efisien. Selanjutnya di wewenang kita isi hak yang dimiliki oleh jabatan yang kita analisis, misalnya
memberi saran kepada atasan, memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran atau bimbingan, dan alat penilaian atau evaluasi dalam melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi guru. Yang ke-12, korelasi jabatan. Di korelasi jabatan ini kita isi hubungan kerja antara jabatan yang kita analisis dengan jabatan lain dalam hal pelaksanaan tugas. Misalnya dengan kepala sekolah, kemudian juga dengan pengawas sekolah, dengan guru, dan juga memiliki korelasi jabatan dengan wali murid. Selanjutnya di kondisi lingkungan kerja, lokasi kerja ini boleh di dalam ruangan dan boleh juga di luar ruangan. Suhu yang kita harapkan dingin, udara sejuk, luas ruangan yang cukup, letaknya yang strategis, penerangannya yang terang, suara yang tenang, keadaan tempat kerja yang bersih dan rapi, getarannya yang tidak ada. Kemudian untuk risiko bahaya ya tidak ada. Selanjutnya untuk syarat jabatan, kita isi syarat minimal yang harus dimiliki oleh pegawai untuk bisa menduduki jabatan fungsional guru. Misalnya di keterampilan kerja, misalnya harus menguasai penggunaan bahan pekerjaan, dan di bakat kerja silakan ini dipilih bakat kerja yang paling dominan di antara sekian banyak bakat kerja yang tercantum di Permenpan RB nomor 1 tahun 2020. Misalnya saya pilih G, inteligensia dan kemampuan belajar secara umum. Kemudian V, bakat verbal, kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaannya secara tepat dan efektif. Selanjutnya di temperamen kerja juga sama, silakan dipilih temperamen kerja yang paling mendekati dari sekian banyak temperamen kerja yang ada di Permenpan untuk jabatan fungsional guru. Misalnya saya pilih P, itu mampu menyesuaikan diri dalam berhubungan dengan orang lain, lebih dari hanya penerimaan dan pemberian instruksi. Kemudian R, kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatan-kegiatan yang berulang atau secara terus-menerus melakukan kegiatan yang sama sesuai dengan perangkat prosedur. Minat kerja juga sama, silakan dipilih. Misalnya saya pilih sosial, aktivitas yang bersifat sosial atau memerlukan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya di upaya fisik, saya pilih duduk, berada dalam suatu tempat dalam posisi duduk biasa. Kemudian juga guru harus berbicara, menyatakan atau bertukar pikiran secara lisan agar dapat dipahami. Kemudian mendengar, menggunakan telinga untuk mengetahui adanya suara. Selanjutnya F, kondisi fisik. Kita isi kondisi fisik yang kita persyaratkan untuk bisa menduduki jabatan yang sedang kita analisis. Dalam hal ini jabatan fungsional guru. Bukan potret kondisi fisik pegawai yang saat ini menduduki jabatan yang sedang kita analisis. Untuk jenis kelamin kita isi boleh pria, boleh juga wanita. Umurnya antara 25 sampai dengan 59 tahun. Tinggi badan ideal, berat badan juga ideal, postur badan juga ideal, penampilan menarik. Selanjutnya di fungsi pekerjaan, ini silakan dipilih fungsi pekerjaan yang paling dominan di antara sekian banyak fungsi pekerjaan yang ada di Permenpan RB nomor 1 tahun 2020. Di sini saya pilih D5 menyalin data, kemudian O0 menasehati, dan O2 mengajar.
Selanjutnya di prestasi kerja yang diharapkan kita isi bernilai baik dan sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, kelas jabatan untuk guru pertama adalah 8. Demikian cara menyusun Anjab dan ABK jabatan fungsional guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video tutorial saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.